Kalian pernah membayangkan apa yang tersembunyi di dasar lautan kita yang luas? Di balik birunya air yang tenang, ternyata ada rahasia yang jauh lebih tua dari peradaban kita. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang membingungkan sekaligus menakjubkan. Terjadi di pesisir selatan Sulawesi. Sebuah cerita tentang kota kuno yang muncul sesaat dari dasar laut, lalu lenyap kembali seolah tak pernah ada. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian dengar mungkin akan mengubah cara pandang kalian terhadap sejarah Nusantara. Semuanya dimulai pada suatu pagi yang terasa aneh. Angin berhembus tak seperti biasanya, dan para nelayan di sebuah desa pesisir di Sulawesi Selatan merasakan ada yang berbeda. Lalu, keajaiban terjadi. Laut di hadapan mereka tiba-tiba surut dengan cepat, jauh melampaui batas pasang surut normal. Air laut mundur hingga ratusan meter, menampakkan dasar laut yang biasanya tersembunyi. Awalnya, suasana begitu meriah. Orang-orang bersorak gembira. Anak-anak berlarian kegirangan di antara terumbu karang yang kini terpapar sinar matahari. Para nelayan tak mau ketinggalan. Mereka sibuk mengais kerang dan ikan yang terperangkap di genangan air. Para tetua desa tersenyum bijak, menyebut fenomena ini sebagai berkah laut yang terbuka, sebuah anugerah langka dari sang penjaga samudra. Tak ada yang menyangka bahwa kegembiraan ini hanyalah awal dari sebuah misteri yang akan mengguncang pemahaman mereka selamanya. Di tengah riuh rendah suara warga, tiba-tiba terdengar teriakan seorang bocah. Suaranya melengking, memecah keramaian, begitu nyaring hingga terasa menembus keheningan laut yang tak lagi bergelombang. Semua mata tertuju padanya. Anak itu berdiri mematung, menunjuk ke satu arah dengan jari gemetar. Di hadapannya, terbentang sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Itu bukan pasir, bukan pula terumbu karang. Itu adalah susunan batu pipih yang tertata begitu rapi, membentuk sebuah lantai. Sebuah jalan batu. Jalan itu membentang lurus dari tempat warga berpijak, mengarah jauh ke tengah laut, lalu menghilang di telan birunya air yang masih dalam. Warga desa mulai berdatangan, rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Satu persatu, mereka melangkahkan kaki di atas jalan batu itu. Jantung mereka berdebar kencang, seolah sedang menapaki jejak masa lalu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya selama ribuan tahun. Semakin jauh mereka berjalan mengikuti jalan batu itu, semakin jelas pemandangan yang luar biasa di depan mata. Di ujung jalan, sebelum batas air laut, tampak struktur yang lebih besar. Dinding-dinding kokoh dari batu hitam raksasa, tertata dengan simetri yang sempurna. Bentuknya sangat jelas, ini adalah fondasi sebuah bangunan kuno yang sangat besar. Siapa yang membangunnya? Kapan? Dan mengapa ia terkubur di dasar lautan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa ada yang bisa menjawab. Kabar penemuan luar biasa ini menyebar dengan cepat. Tak butuh waktu lama, seorang arkeolog yang kebetulan sedang melakukan penelitian di daerah terdekat, segera dipanggil ke lokasi. Tiba-tiba, ia tertegun. Matanya menatap reruntuhan itu dengan ekspresi takjub, bercampur dengan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Ini adalah penemuan yang bisa mengubah sejarah. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati dinding batu hitam itu. Jemarinya yang gemetar menyentuh permukaan batu yang terasa halus, seolah baru saja diukir kemarin. Bukan oleh alam, tapi oleh tenggen-tenggen terampil manusia ribuan tahun yang lalu. Sambil mengeluarkan peralatannya, ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ini tidak mungkin. Setelah melakukan analisis awal pada lapisan sedimen dan struktur batuan, wajahnya semakin pucat. Ia menatap rekon-rekonnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Lapisan geologis di sekitar struktur ini, usianya, ini jauh lebih tua dari peradaban manapun yang kita kenal di Nusantara. Bahkan mungkin lebih tua dari peradaban besar dunia yang tercatat dalam buku sejarah. Penemuan ini berpotensi menjadi Atlantis-nya Indonesia. Sebuah peradaban maju yang hilang, terkubur di bawah laut, yang keberadaannya selama ini hanya dianggap mitos. Tim arkeolog bekerja cepat, mencoba mendokumentasikan sebanyak mungkin temuan sebelum momen langka ini berakhir. Mereka memotret, mengukur, dan mengambil sampel. Namun, alam punya kehendaknya sendiri. Saat matahari mulai condong ke ufuk barat, pertanda senja akan tiba. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Laut yang tadinya surut jauh, mulai kembali. Awalnya perlahan, namun kemudian air bergerak dengan sangat cepat. Gelombang pasang datang dengan kekuatan yang tak biasa, seolah sang laut ingin merebut kembali rahasianya. Air laut dengan rakus menelan kembali jalan batu itu. Meter demi meter, kepanikan melanda. Arkeolog dan timnya berlari kembali ke pantai, berusaha menyelamatkan peralatan dan dokumentasi yang sudah mereka kumpulkan. Ombak mulai mengamuk, lebih besar dan lebih kuat dari biasanya, seolah marah karena tidurnya telah diganggu. Warga desa berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan kota misterius itu untuk kembali ke pelukan samudra. Dalam hitungan menit,
Semua lenyap. Saat laut kembali tenang dan permukaannya kembali seperti sedia kala, tak ada lagi jejak yang tersisa. Tak ada jalan batu, tak ada fondasi bangunan kuno. Yang ada hanyalah hamparan laut biru yang luas dan tenang. Seolah-olah semua yang terjadi sore itu hanyalah mimpi masal. Seolah-olah laut tidak pernah membuka mulutnya dan menunjukkan apa yang ia sembunyikan di dasarnya. Bagi tim arkeolog, ini adalah frustrasi sekaligus tantangan terbesar. Mereka punya bukti foto dan beberapa sampel, tetapi situsnya sendiri telah hilang, kembali ditelan lautan. Apakah dunia akan mempercayai cerita mereka, atau akan dianggap sebagai hoaks belaka? Mereka tahu apa yang mereka lihat, sebuah peradaban hilang yang nyata. Namun, kisah ini belum berakhir. Malam itu, ketika desa kembali diselimuti kegelapan, para nelayan yang memberanikan diri melaut menyaksikan pemandangan yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Dari tengah lautan yang gelap, di lokasi yang sama di mana kota itu muncul, mereka melihat cahaya redup yang aneh dari dalam air. Cahaya itu tidak menyebar, tetapi membentuk sebuah garis lurus yang panjang persis seperti garis jalan batu yang sempat mereka pijak beberapa jam sebelumnya. Dan yang lebih menakutkan, di ujung garis cahaya itu, mereka bisa melihat dengan samar siluet sebuah gerbang batu raksasa, dan perlahan, sangat perlahan, gerbang itu tampak seolah sedang terbuka, mengundang siapapun yang berani untuk masuk ke dunia lain di bawah sana. Laut memang telah menutup kembali rahasianya dari dunia permukaan, tapi malam itu, ia seolah berbisik kepada manusia melalui cahaya misteriusnya. Sebuah pesan tanpa suara yang bergema di hati para saksi mata. Kau belum siap untuk mengetahui apa yang telah kukubur di dasar sang waktu. Kisah tentang kota bawah laut di Sulawesi ini tetap menjadi misteri hingga hari ini. Apakah itu sisa-sisa peradaban kuno yang hilang, gerbang menuju dimensi lain, atau hanya permainan alam yang luar biasa? Entah apapun itu. Satu hal yang pasti, lautan kita menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada peradaban kuno lain yang terkubur di bawah lautan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misterius dan menakjubkan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.